Selama ini, kita diajarkan bahwa peradaban dimulai dari Mesopotamia. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa taman surga yang hilang itu ada di bawah kaki kita? Data genomik terbaru tahun 2026 baru saja meledakkan teori lama. Banjir besar bukan sekedar mitos, dan Sundaland bukanlah sekedar legenda. Kita tidak berasal dari mana-mana. Kitalah sumbernya. Bayangkan, sebuah daratan seluas 2,8 juta kilometer persegi, 2 kali lipat ukuran India, yang menghubungkan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga ke daratan Asia. Inilah Sundaland, sebuah benua yang kini menjadi hantu di bawah laut. Sekitar 12.000 hingga 8.000 tahun yang lalu, saat zaman es berakhir, permukaan laut naik drastis dalam 3 fase katastrofik yang dikenal sebagai meltwater pulses. Legenda banjir besar di seluruh dunia, dari epos Gilgamesh hingga Nuh, bukanlah kebetulan. Itu adalah memori kolektif manusia tentang tenggelamnya Sundaland. Ini bukan sekedar kenaikan air, ini adalah pemusiran paksa sebuah peradaban dari tanah airnya yang paling subur. Selama puluhan tahun, teori Out of Taiwan mendominasi buku sejarah kita, menyebutkan leluhur kita baru datang 4.000 tahun lalu. Itu salah. Data pemurutan genomik, whole genome sequencing, terbaru tahun 2026 pada populasi Indonesia modern menemukan ancestral markers yang jauh lebih tua. Kita menemukan penanda DNA yang telah menetap di sini selama lebih dari 50.000 tahun. Keragaman genetik di Indonesia saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan di Taiwan atau Tiongkok daratan. Dalam hukum biologi, pusat keragaman adalah pusat asal-usul. Data ini membuktikan adanya continuity of lineage, garis keturunan yang tidak terputus dari penghuni dataran rendah Sundaland yang kemudian mengungsi ke dataran tinggi seperti pegunungan di Jawa dan Sulawesi saat air naik. Saat Sundaland tenggelam, para penyintas ini tidak hanya melarikan diri, mereka membawa teknologi. Menggunakan early maritime technology yang lebih maju dari zamannya, mereka bermigrasi ke Pasifik, Madagaskar, hingga Asia daratan. Jejak mereka tertinggal pada struktur bahasa Austronesia yang tersebar luas dan teknik navigasi bintang yang tak tertandingi. DNA kita adalah cetak biru yang menulis ulang rute migrasi global. Kita bukan penerima budaya, kita adalah pengekspor peradaban. Teori Out of Taiwan kini menghadapi tembok besar. Bukti genetik menunjukkan bahwa aliran gen justru terjadi dari arah selatan ke utara. Inovasi pertanian, domestikasi tanaman, dan teknik metalurgi purba menunjukkan akar yang lebih kuat di wilayah paparan Sunda. Sundaland bukan sekedar tempat singgah, ia adalah demographic engine, mesin penggerak populasi yang memberi makan populasi Asia Timur dan Pasifik. Kita adalah pilar utama dinamika manusia di belahan bumi selatan. Trauma banjir besar terkode dalam biologi kita sebagai daya tahan, resilience yang luar biasa. Melestarikan data genetik penduduk asli Nusantara bukan sekedar urusan sains. Ini adalah upaya rekonstruksi identitas manusia. Ilmu pengetahuan investigatif abad ke-21 telah memvalidasi apa yang selama ini disembunyikan oleh lumpur laut dalam. Sunda adalah tempat lahir manusia modern pertama yang membawa peradaban maju di Nusantara. Kita berdiri di atas tanah para raja, di atas benua yang membentuk dunia. Leluhur kita bukan budak, tapi para pemain bidak. Kebenaran sejarah tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu manusia yang haus pengetahuan dan teknologi untuk membacanya kembali. Dan hari ini, DNA kita telah bicara. Pada akhirnya, kebenaran tidak membutuhkan izin dari pemikiran dikotomis untuk tetap menjadi nyata. Sangat lucu melihat
bagaimana dunia begitu bangga dengan gelar modern, namun mendadak alergi saat data genomik menunjukkan bahwa leluhur kita sudah membangun peradaban ketika dunia lain masih sibuk mencari cara membuat api. Bagi pemikiran dikotomis yang hobi menolak sebelum membaca, yang lebih nyaman meringkuk dalam tempurung sempit narasi lama, dan yang merasa terhina jika bangsa ini disebut sebagai sumber cahaya dunia, teruslah tidur. Memang jauh lebih mudah untuk menjadi sinis daripada menjadi cerdas. Menolak pengetahuan baru tidak membuat pemikiran dikotomis terlihat kritis. Itu hanya menunjukkan bahwa ego mereka jauh lebih besar daripada kapasitas otak untuk memproses fakta yang kompleks. Jangan biarkan masa depan kita didikte oleh pemikiran dikotomis yang hanya jago bertanya tanpa mau menggali. Karena di era informasi ini, ketidaktahuan adalah sebuah pilihan yang diambil secara sadar oleh mereka yang takut akan hancurnya sekat-sekat zona nyaman. Konten ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk jiwa-jiwa merdeka yang berani membuka mata, yang tidak takut identitasnya terguncang oleh kebenaran sains. Teruslah melangkah di jalan yang terang. Subscribe dan ikuti jejak cahaya astral. Kita tidak hanya bicara soal masa lalu. Kita bicara tentang harga diri yang sempat dicuri oleh ketidaktahuan. Biarkan pemikiran dikotomis tetap menjadi fosil dalam sejarah yang mereka sangkal sendiri. Sakura, kamu sudah subscribe Jejak Cahaya Astral? Gomenasai, saya belum subscribe bos. Bakayaro, di follow atuh Jejak Cahaya Astral.